Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita flashback kepada bulan yang begitu mulia, itu bulan Ramadan. Bisa kita rasakan, saudara sekalian, betapa lembutnya hati kita di bulan Ramadan, betapa tingginya tensi iman kita di bulan Ramadan, betapa nikmatnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Apakah kenikmatan ini semua akan menguap, akan berlalu dan hilang seiring selesainya bulan Ramadan? Tentunya kalau ini kita biarkan menghilang, begitu ruginya kita, sahabat sekalian. Oleh karena itu, mari ada beberapa langkah akan menjadikan Ramadan senantiasa terasa sepanjang masa. Yang pertama, sahabat sekalian, kita tahu bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan itu dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, memohon, meminta kepadaku. Ayat ini memang secara umum adalah kepada seluruh hamba, tapi karena ayat ini berada di tengah-tengah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang puasa Ramadan, maka tentunya secara eksplisit ayat ini adalah untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Dan apabila hambaku yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini bertanya, memohon, meminta padaku, fa inni qarib, sungguh aku begitu dekat dengan mereka saat mereka berpuasa, saat mereka menahan lapar dan dahaga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat mereka tidak hanya mempuasakan diri mereka daripada makan dan minuman, tapi ikut mempuasakan hati, telinga, mata, mulut, tangan dan kaki mereka dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin yang bisa kita ambil adalah orang-orang yang berpuasa adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita ingin nuansa Ramadan itu senantiasa terasa, spirit Ramadan itu senantiasa bisa kita bawa sepanjang masa kita, maka tetap jaga kedekatan kita dengan Allah sebagaimana dekatnya kita saat berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita pasca Ramadan masih bisa mempertahankan kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya kita bisa mempertahankan spirit Ramadan dalam diri kita meskipun bulan Ramadan telah selesai. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang coba-coba memusuhi waliku, memusuhi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, para wali Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah umumkan perang bagi mereka, kepada mereka yang membenci hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidak ada suatu yang mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi apa? Kewajiban-kewajiban yang mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada suatu perbuatan yang bisa menjaga kedekatan dan takarub kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kalau kita sebagai hamba Allah tetap fokus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ada kewajiban sholatnya, ya, ada kewajiban menutup auratnya, ada kewajiban berkata jujurnya, ada kewajiban menunaikan amanahnya, ada kewajiban, ya, berkasih sayang pada semua manusia, ada kewajiban berbakti pada orang tua, ada kewajiban, ya, menjaga keluarga, menjaga anak, ada kewajiban yang menyayangi anak, menyayangi istri, ada kewajiban memuliakan taat pada suami, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau kita fokus terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka itulah kedekatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak antara kita dengan Allah tetap dekat sebagaimana dekatnya kita
dengan Allah di bulan Ramadan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan apabila hambaku masih tetap melaksanakan amal-amal ibadah yang sunnah, nawafil tambahan, hatta uhibbahu, maka aku akan mencintainya. Subhanallah. Kalau amal ibadah wajib, kalau kewajiban itu kita lakukan, kita dekat dengan Allah. Tapi kalau tidak hanya wajib, bahkan sunnah pun juga kita kerjakan, maka Allah akan tidak hanya dekat, tapi Allah mencintai. Subhanallah. Oleh karena itu ini penting, teman-teman sekalian, ayo jangan lupa Allah, jangan lupa kewajiban dari Allah. Dan kalau yang wajib sudah kita kerjakan, jangan lupa ada amal tambahan, ada amal-amal sunnah yang kalau kita istiqomah lakukan, Allah mencintai kita. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan apabila aku telah mencintai hamba tersebut karena dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan amal-amal ibadah sunnah, maka ya Allah mencintai mereka dan Allah akan menjadi pendengarannya. Dengan pendengaran tersebut dia mendengar. Maksudnya adalah Allah akan menjaga telinganya, Allah akan memberkahi telinganya. Wa basrahu alladhi yubsiru bihi, Allah akan menjadi penglihatannya, dengan penglihatan tersebut dia melihat. Ya, maksudnya adalah Allah akan menjaga matanya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah dan menjadikan matanya sebagai wasilah keberkahan dan kebaikan. Matanya mudah dan senang untuk digunakan melihat kebaikan. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, Allah akan juga menjadi tangannya, dengan tangannya dia melakukan segala sesuatu. Maksudnya Allah akan menjaga tangannya dari perbuatan yang mungkar dan Allah akan berkahi tangannya sehingga tangannya ringan untuk berbuat kebaikan. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, Allah akan menjadi kakinya, dengan kakinya dia berjalan. Maksudnya Allah akan menjaga kakinya dari melangkahkan kakinya ke jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberkahi kakinya menjadi kaki yang mudah untuk melangkahkan ya ke tempat-tempat yang mulia. Kaki yang mampu melahirkan langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti langkah kaki kita dari rumah menuju masjid, di mana setiap langkahnya Allah akan menghapuskan dosa, Allah akan mengangkat derajat. Seperti langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ilmu, yang kalau kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala sebut kita fi sabilillah. Ya kan? Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Dan langkah kaki menuju majelis ilmu adalah merupakan langkah kaki yang menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan menjadi kakinya, dengan kakinya dia melangkah. Allah menjaga kakinya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Allah akan meringankan kakinya untuk melangkah kepada kebaikan. Wala in sa'alani la'utiyannahu, dan Allah menegaskan, dan apabila hamba yang telah dekat dengan Allah dan Allah mencintai mereka karena mereka melakukan hal yang wajib, fokus terhadap amal-amal ibadah yang wajib dan juga amal ibadah yang sunnah, kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la'utiyannahu, Allah akan memberi. Wala in ista'adzani la'uidzannahu, dan kalau dia mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan melindungi. Subhanallah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, inilah langkah pertama bagaimana nuansa Ramadan tetap terasa, bagaimana spirit Ramadan tetap terjaga, yaitu dengan tetap menjaga taqarrub dan kedekatan hati kita, kedekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap fokus melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala serta melakukan amal-amal ibadah tambahan dan amal-amal ibadah sunnah. Tidak hanya sholat fardu yang dia lakukan, termasuk puasa, sholat sunnah dia juga laksanakan. Tidak hanya puasa fardu, puasa wajib yang dia lakukan, tapi termasuk puasa-puasa sunnah juga dia kerjakan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, jaga kedekatan kita dengan Allah, maka Ramadan akan tetap terasa dalam setiap relung waktu yang kita lewati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.